Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diwita Cahaya Pratiwi sebagai moderator dan perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil interview karyawan dari PT Petrokimia Gresik. Sebelumnya, nama-nama yang tertera adalah anggota dari kelompok 6. Nah, proyek ini dalam rangka menyelesaikan tugas dari mata kuliah pengantar teknik kimia. Sebelum mulai, saya punya satu quotes buat teman-teman. Dari Confucius menyatakan bahwa choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Jadi di sini saya harapkan kita semua dapat pekerjaan yang benar-benar kita senangi dan kita inginkan. Karena dengan begitu, ketika kita bekerja, kita tidak akan merasa kan itu sebagai beban, karena kita menyukai hal tersebut. Nah, sebelum masuk ke hasil interview, saya akan menyajikan video mengenai profil dari PT Petrokimia Gresik agar teman-teman mendapatkan gambaran mengenai bidang yang dijalankan oleh PT Petrokimia Gresik itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mendukung kinerja perekonomian nasional. Pupuk menjadi komponen pendukung utama dan berperan penting untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Sejak dibangun tahun 1964 hingga pada saat ini, kami selalu siap dalam mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Kami adalah produsen pupuk terbesar dan terlengkap di Indonesia, yang pada tahun 2012 menjadi bagian dari PT Pupuk Indonesia. Dengan struktur bisnis yang kuat dan didukung oleh SDM yang handal, kami wujudkan visi kami sebagai produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen. Seiring dengan meningkatnya kinerja produksi, kami berupaya untuk tetap menjaga lingkungan dan menuju perusahaan berkonsep green industry dengan melakukan pengendalian emisi udara, limbah cair, limbah padat, serta pemanfaatan limbah melalui proses daur ulang. Menempati area seluas lebih dari 450 hektar, kami memproduksi berbagai macam jenis produk pupuk dan produk non-pupuk. Misi kami adalah mendukung penyediaan dan pengembangan potensi usaha untuk peningkatan pembangunan pertanian dan industri kimia nasional. Untuk mendukung proses produksi, kami memiliki fasilitas pendukung, antara lain dermaga bongkar muat yang dilengkapi dengan continuous ship unloader, kangaroo crane, dermaga khusus batu bara, dan penyaluran bahan baku cair. Tidak hanya itu, kami juga memiliki unit utilitas batu bara, pembangkit tenaga listrik, unit penjernihan air, dan unit pengolahan limbah. Untuk menjamin kualitas produk dan meminimalisir dampak operasional pabrik terhadap lingkungan, serta menekan faktor resiko kerja, kami menerapkan sistem manajemen mutu atau SMM, sistem manajemen lingkungan atau SML, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 dengan baik dan terintegrasi. Keberhasilan penerapan manajemen tersebut membuahkan beberapa penghargaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu nilai dasar dari perusahaan. Untuk tetap dapat menunjang ketersediaan pupuk nasional, kami telah membangun jaringan pemasaran yang kuat.
Didukung oleh ratusan distributor dan ribuan kios resmi serta sales supervisor yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelancaran distribusi pupuk juga didukung oleh adanya gudang-gudang penyangga serta armada darat dan laut. Kami juga memiliki distribution center di lokasi strategis di Indonesia. Kegiatan riset yang kami lakukan, selain ditujukan pada inovasi dan pengembangan varian jenis pupuk anorganik dan organik, juga probiotik untuk peternakan dan perikanan, benih tanaman pangan dan hortikultura, juga pengolahan hasil tanam. Tren pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk terus melakukan pengembangan produk unggul berbasis teknologi. Proyek-proyek pengembangan yang telah, sedang, dan akan kami lakukan merupakan bagian pertumbuhan industri berkelanjutan, serta sebagai persiapan Petrokimia Gresik untuk memenangkan persaingan di pasar global. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif merupakan bagian yang integral di dalam strategi perusahaan. Guna mencapai target-target kerja yang terus meningkat, kami mengimplementasikannya melalui sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Agar mampu merangkul pasar dan memenangkan persaingan global, berbagai program pendidikan dan pelatihan karyawan akan selalu kami lakukan sebagai bagian dari pengembangan SDM. Inovasi menjadi nilai dari perusahaan yang senantiasa kita kembangkan. Dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, kami juga melayani jasa di berbagai bidang, antara lain jasa riset, fabrikasi, rancang bangun, inspeksi teknis, pelatihan manajemen, K3, dan lain-lain. Untuk melindungi semua pemangku kepentingan dalam kegiatan operasionalnya, Petrokimia Gresik selalu berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Komitmen penerapan GCG ini meliputi penandatanganan fakta integritas, implementasi pada semua aspek perusahaan, dan diberlakukannya whistleblowing system. Petrokimia Gresik menyadari bahwa keberlangsungan perusahaan tidak hanya diukur dari peningkatan pencapaian profit, namun juga keberhasilan perusahaan dalam memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui program CSR, kami secara aktif memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, baik melalui kegiatan pemberian bantuan, pemberdayaan, dan kerjasama kemitraan, serta aktif dalam pelestarian lingkungan. Didukung dengan anak perusahaan yang kami miliki, serta beberapa perusahaan patungan, membuat kami semakin berkembang dan siap bersaing di era pasar global. Kami bangga telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, utamanya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Petrokimia Gresik, memupuk kesuburan, menebar kemakmuran. Nah, interview kali ini kita dengan narasumber yang bernama Muhammad Atta Fulvian Olindesta Firdaus. Beliau merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Nah, interview ini akan diwawancarai oleh Kia Fursti. Hasil interview bisa Baik Mas, aku mulai wawancaranya ya. Pertama, itu Mas bekerja di mana sekarang? Aku kerja di PT Petrokimia Gresik. Mas kan kerja di Petrokimia Gresik, itu sebagai apa dan jabatannya apa? Sekarang jadi operator produksi di pabrik pupuk merek Ponska. Nah, dengan jabatan tersebut, job desk-nya seperti apa ya Mas?
ngapain aja? Sesuai namanya kan kami kerja di produksi ya, jadi pabrik produksi pupuk. Job desk-nya ya tiap hari, tiap waktunya kerja itu keliling-keliling lapangan, cek equipment, apakah ada trouble apa enggak. Kalau udah aman ya dilaporkan, ada trouble juga dilaporkan. Mas sudah berapa lama kerja di Petrokimia Gresik? Kurang lebih 1,5 tahun. Berapa sih Mas gaji yang diterima Mas ketika bekerja di Petrokimia Gresik? Kalau buat jabatan yang masih PKWT, pegawai kontrak waktu tertentu, itu masih ikut UMR. UMR Gresik sekarang sekitar 4.200.000. Kalau untuk yang pegawai tetap kurang tahu berapa. Tunjangan-tunjangan ya sama kayak pegawai pabrik pada umumnya, ada tunjangan hari raya, jasa operasional atau tunjangan tiap tahun, terus tunjangan pendidikan, tunjangan triwulan, sama ya kurang lebih seperti itulah, sama kayak umumnya. Kalau boleh tahu nih Mas, suka dukanya Mas kerja di Petrokimia Gresik itu apa? Ya pertama sukanya ya dapat pengalaman baru, apalagi di dunia kerja. Apalagi kan aku fresh graduate, bisa langsung kerja itu ya suatu kebanggaan tersendiri gitu. Terus tahu gimana sih keadaan dunia kerja itu, gimana sih kalau kerja di pabrik, tahu mesin-mesin yang selama ini nggak pernah dilihat di keseharian. Ya pokoknya itulah, cari pengalaman aja, sukanya itu. Dukanya ya mungkin waktu trouble itu aja, kan kotor, terus kerjanya kan juga ya rekoso, namanya juga kerja di pabrik. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Intinya pengalaman lah, pengalaman tambah jam kerja, terus cari relasi sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Baik Mas, cukup sekian wawancaranya. Semoga wawancara ini bisa menambah pengetahuan tentang dunia pekerjaan bagi kita mahasiswa-mahasiswi dari Teknik Kimia. Terima kasih atas wawancaranya Mas Wian. Nah, dari hasil interview ini, kami masing-masing anggota akan memberikan tanggapan mengenai jabatan ataupun profesi Mas Vian di PT Petrokimia Gresik, dan kami juga akan memberikan gambaran ataupun keinginan kami bekerja di mana ketika sudah lulus dari Teknik Kimia. Yang pertama, dari Tresinta Anji. Menurut pendapat saya, profesi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam suatu industri dan cukup berisiko karena bekerja sebagai pengecekan equipment dibutuhkan ketelitian agar tidak menghambat proses kerja selanjutnya. Profesi yang saya inginkan setelah lulus yaitu sebagai engineer di PT Unilever Indonesia, karena perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan terbaik dan persaingan untuk mendaftar yang sangat ketat sehingga membuat saya merasa tertarik dan tertantang untuk mencobanya. Selanjutnya ada Syafira Dwi. Menurut pendapat saya, profesi yang dijalankan Masnya merupakan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan Teknik Kimia. Apabila Masnya menjalankan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka akan dapat mencapai jabatan yang lebih tinggi lagi. Saya ingin bekerja di bidang oil dan gas seperti Pertamina.
Selain karena Pertamina adalah BUMN, juga karena di bidang oil dan gas ini memiliki prospek kerja yang bagus dan memiliki gaji yang cukup besar. Selanjutnya ada tanggapan dari Novel Ramadhani. Menurut pendapat saya, profesi atau pekerjaan yang telah didapatkan oleh narasumber kita dapat menjadi salah satu contoh kita sebagai mahasiswa teknik kimia agar dapat menjadi seorang yang seperti dia. Kemudian, untuk masalah kedudukan atau masalah jabatannya itu masih wajar karena ia masih mendapatkan pekerjaan itu yang masih baru. Kemudian, untuk masalah gaji, dengan posisi sebagai operator produksi itu masih sewajarnya dengan UMR Kabupaten Gresik. Terima kasih. Jadi, profesi atau pekerjaan yang saya inginkan yaitu bekerja di industri oil dan gas dan industri pertambangan. Mengapa demikian? Karena di kedua bidang tersebut memiliki benefit yang sangat tinggi dan memiliki prospek yang sangat bagus dan bergengsi tentunya. Hal ini dapat menjadi pilihan favorit sebagai kita mahasiswa teknik kimia. Contoh perusahaan yang saya inginkan yaitu Pertamina dan Chevron dan Freeport. Terima kasih. Selanjutnya ada tanggapan dari saya sendiri, Dwita Cahaya. Menurut saya, pekerjaan Mas Fian sebagai operator produksi di Petrokimia Gresik sangatlah berat, karena beliau langsung terjun ke lapangan untuk memeriksa equipment yang akan digunakan waktu produksi, harus kotor-kotoran, dan lain sebagainya. Namun, sebagai lulusan SMA, beliau langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi di Petrokimia Gresik sangatlah keren. Saya, setelah lulus dari teknik kimia, ingin menekuni pekerjaan di farmasi industri sebagai quality control atau R&D staff di PT Kalbe Farma, karena saya ingin berinovasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas melalui bidang ini. Dan yang terakhir ada tanggapan dari Gia Firsti. Pendapat saya tentang pekerjaan Kak Fian di Petrokimia Gresik bagus sekali, karena fresh graduate, apalagi dari lulusan SMA, itu bisa langsung kerja di Petrokimia Gresik. Tapi pekerjaannya itu berat, apalagi untuk kaum hawa begitu. Pekerjaan yang aku inginkan pengusaha kaya raya. Hahaha. Nah, teman-teman, dari proyek ini kita bisa simpulkan bahwa setiap perusahaan itu memiliki bidang yang berbeda-beda. Nah, kami mengambil PT Petrokimia Gresik bahwa mereka menjalankan perusahaan di bidang pupuk dan non-pupuk. Nah, dari proyek ini juga kita mendapatkan gambaran mengenai job desk dari profesi ataupun jabatan yang terdapat di perusahaan yang berkaitan dengan teknik kimia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam berkata. Karena selama masa pandemi ini, saya berharap teman-teman tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar. Jangan keluar jika tidak perlu. Jangan lupa cuci tangan. Dan semoga pandemi corona ini cepat berakhir agar kita dapat bertemu di pelajaran offline berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.